apa saja, dan itu nanti dari kalian sendiri. Apa sih nanti keinginan kalian, apa sih harapan kalian, kesepakatan yang seperti apa yang nanti kalian akan buat, ya itu ya. Nah nanti silahkan tiap orang nanti akan saya kasih satu kertas. Di kertas ini silahkan tulis sendiri, ya tulis sendiri namanya di belakang itu, namanya di belakang satu. Yang tadi kita rekam, nanti Pak Nano akan membaca dulu ya. Ini bahwa dalam semua pelajaran ataupun apa kita harus satu datang tepat. Yang kedua apa? Saling menghargai teman. Yang ketiga bekerja sama antar satu kelas ataupun juga satu kelompok. Itu G, bisa ya? Terima kasih untuk keyakinan kelas ini nanti akan dibawa dipakai terus selama kalian di sini, dan monggo karena ini sudah menjadi keyakinan kelas kalian, tolong ya sebisa mungkin kita berusaha untuk baik, sebisa mungkin dalam kesempatan kali ini sebetulnya nanti apa ya, di sini tulisannya itu sharing praktek ya, seolah-olah bahwa tempat kami atau saya itu apik, tapi bukan. Tapi dalam kesempatan kali ini monggo nanti kita nih namanya sharing itu bisa saling memberi dan menerima. Oke. Saya untuk persiapan sebetulnya tak siapkan untuk teman-teman guru, tapi ternyata banyak anak yang nanti di tengah jalan dibaca ya Pak. Ini biar lebih semangat nanti. Monggo nanti Pak anak-anak ini sudah siap ya? Siap ya? Sudah sarapan semua? Sudah sarapan ya? Sudah sarapan? Kalau ditanya nanti kalau misalkan pekerjaan dengan teman-teman Pak Fatur barang siap gak? Siap! Gitu harus kayak gitu. Oke. Nanti yang anak-anak sini siap kerja tadi ya? Kerja kuliah? Atau nikah? Oke. Ini judulnya nanti di sini gerakan sekolah menyenangkan. Jadi kalau di sini nanti kok posisinya kok angkat semangat berarti orang menyenangkan. Orang menyenangkan. Oke ya. Sudah paham ya? Berarti nama saya siapa tadi? Pak siapa? Pak Nano. Oke. Saya biasa dipanggil Pak Nano. Nanti suatu saat misalkan main ketemu di mana mau bisa sapa saya. Ya. Gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba saya pengen biar suasananya jadi lebih semangat. Kalau biasanya di negeri Korong Hasanah itu biasanya kan kalau misalnya untuk memulai biar posisinya tidak apa ya, antang, saklek, kaku gitu. Saya punya tepuk anak-anak. Bapak Ibu guru ya juga sama nih. Kita belajar tepuk nih. Sudah biasa kita belajar tepuk. Tepuknya tapi nanti jawabnya kalau misalkan biasanya kalau saya bilang tepuk satu itu gimana jawabnya? Satu. Nah, satu. Ayo masih semangat. Semangat ini harus menyenangkan, hari ini harus menyenangkan. Kalau hari ini konsepnya menyenangkan kok anteng aja nanti menegangkan bukan menyenangkan. Ya. Satu. Bagus. Satu ibu. Ya. Ini satu ya. Satu dulu. Kalau saya bilang nanti satu berarti tepuknya satu. Kalau bilang dua, biasanya dua kan. Sekarang dibalik. Kalau saya bilang satu berarti tepuknya nanti dua. Kalau saya bilang dua tepuknya nanti satu. Kalau saya bilang tiga berarti iya, tapi pakai kaki. Harus pakai kaki jawabnya. Tepuknya nanti pakai kaki. Harus ada suaranya biar nanti gerakannya sampai ke seluruh tubuh kalian. Kita mulai sekarang. Satu. Nah, lihat dulu. Padahal saya sudah juga jawabnya pakai kaki. Ya. Fokus, konsentrasi. Saat dulu pelajaran harus konsentrasi. Satu. Ya,
kecil lemes. Cewek-cewek yang lemes nanti, oh cewek SMK itu harus kuat. Anak SMK harus kuat. Kalau kuat Pak, iya harus kuat. Karena jurusan listrik. Listrik ini deh. Mana yang listrik? Harus kuat. Orang cewek itu harus kuat. Ada cowok tahu di nama cowok, hati-hati mata setrum dulu ini. Harus kuat. Kalau cewek nanti kok lemah gitu, lebih baik SMK harus kuat. Jiwanya harus kuat, kendel. Gitu. Ulang lagi ya. 1. Ulang banter. Kakinya 2. 1. Harus semangat. Yang di belakang 1. Ramai sekarang ini sama sekali. Bapak Ibu juga harus semangat ini. Dasar apa, G? G. 1. Oke. 2. Ayo masuk 2 kamu. 2. Oke, lagi sekali lagi. 3. Ayo, biar semangat. 3. Ya, harus luas ini agak luas ini. Sekali lagi baru nanti kita masuk ya. Oke. 2. Ya, kompak 2. Bagus. 2. 3. 1. Oke, nanti kalau di tengah-tengah saya bilang itu baru. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Ano ingin sharing tentang praktek baik. Ya, praktek baik. Tapi Pak Ano pengen pada kesempatan kali ini pengen menyampaikan terkait dengan sekolah menyenangkan. Kalau sekolah menyenangkan itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Menyenangkan bagi siswanya, Bapak, dan juga bagi gurunya. Nah, itu. Ini jangan sampai salah ya, Nenek. Kalau yang namanya sekolah menyenangkan itu, terus yang senang hanya siswanya. Kalau ada siswanya ya berarti ini tidak menyenangkan. Ini kok nggak bisa muncul full ya, Mas? Tolong Mas, di full kan Mas? Ya. Yang namanya sekolah menyenangkan itu bagaimana bisa menumbuhkan kalian kenyamanan senang ketika dalam sekolah. Bapak Ibu juga sama. Sekolah menyenangkan itu bagaimana menumbuhkan agar Bapak Ibu juga bisa nyaman, tidak terkekang pada satu tujuan di situ. Jadi kalian pembelajaran, pokoknya kalau zaman guru zaman dulu, ketika menyampaikan ya pokoknya gitu. Oke, ya. Gerakan sekolah menyenangkan adalah gerakan akar rumput yang membangun kesadaran guru-guru. Yang pertama dimulai dari Bapak Ibu guru dulu. Bapak Ibu guru tidak bisa jalan tanpa adanya kebijakan atasan. Jelas. Jadi, ketika membentuk sebuah konsep sekolah menyenangkan yang nantinya anak-anak di sini senang masuk sekolah. Anak-anak di sini senang ya sekolah ya? Betah. Betah ya? Kalau pulang jam 2 itu terlihat. Anak-anak hari ini pulang gak sih? Ada kayak gitu? Ada. Tapi bukan pacarnya di sini ya. Salah satu alasan. Oh, salah satu alasan. Harus kayak gitu. Sekolah nanti kalau sudah menjiwai jiwa rohnya di sekolah itu senang, itu mesti dia guru nggak datang, itu diparahin. Pak Restono misalnya Pak Haji kok ini jamnya Pak Haji kok belum datang. Pak Haji, ini sudah jam 9 Pak. Saya sudah nunggu dari tadi. Diharapkan Bapak itu menjadi individu atau menjadi guru yang benar-benar diharapkan berkenan bagi anak. Nah, anak-anak itu juga sama menikmati pembelajaran ini. Jadi menciptakan lingkungan yang menyenangkan, pendidikan yang lebih ramah, pendidikan yang lebih menyenangkan bagi anak, guru, dan juga lingkungan sekolah itu sendiri. Lanjut Mas. Nah, oke. Sekarang ini juga perlu kita bahas Bapak Ibu. Ini di apa yang terjadi dalam pendidikan kita itu sebetulnya apa? Ada apa? Next slide Mas. Ya, oke. Ini di slide ini ditampilkan Bapak Ibu. Ini ada banyak siswa, ada gurunya juga, ada gambar gurunya juga. Gurunya juga tidur dan tidurnya sampai geledak. Itu real. Ya, ini ada gurunya, muridnya anteng, gitu, wanteng, sekolahnya fokus, orang-orang.
Yang di belakang, yang samping juga ada tuh sampai tidur di lantai, terus di depan juga sama. Nah, coba kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang memberikan pendapat? Monggo. Dari gambar itu, apa yang bapak ibu serta adik-adik bisa ambil? Itu yang salah siapa? Ya, Sinta? Saya Pak. Ya, Mbak Gumilang, monggo. Mbak. Masa Mbak Gumilang. Terima kasih Pak Ranum. Ya. Menurut saya salah siapa ya tadi ya Pak ya? Iya. Kalau melihat kondisi seperti itu sebetulnya tidak ada yang salah. Iya. Tapi gurunya mungkin kurang menarik dalam memberikan materi sehingga anak-anak tidur dan juga apa namanya berarti itu Pak Guru sih itu Pak Guru ini Pak Guru ya karena guru nggak mau disalahkan kan? Iya. Terus itu Pak. Bisa ya seperti itu untuk Pak Guru itu jadi saya senang jawabnya. Itu juga Pak Gurunya kurang memperhatikan kelasnya jadi anak-anak sampai seperti itu dia tetap di balik meja padahal guru yang menyenangkan itu guru yang bergerak terus guru yang selalu mengerti oh ini anaknya kurang kapan nih oh ini murid saya kok membosankan ya saya harus memberikan apa seperti itu dan juga ini murid-muridnya juga kurang peka menurut saya harusnya posisi apa namanya di kelas seperti itu ya tidak boleh bersikap seperti itu itu aja mungkin Pak Anu. Oke, terima kasih Bu Mila. Next yang mau menyampaikan terkait pendapat itu mungkin dari anak-anak atau bu guru yang lain juga Pak Guru bisa. Ya Mas. Mas siapa namanya? Bu Guru Karangdada kalau boleh. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau kita langsung cegahnya dalam tua. Mas siapa? Dari TBSM ini. Dari wajahnya sudah kelihatan. Sekelah obeng. Ya. Menurutmu dari gambar itu gimana? Banyak siswa tidak menikmati sekolah untuk mengembangkan passion dan talenta terbaiknya. Itu kira-kira salah siapa? Tidak ada yang salah. Terus? Terkadang kurang asik Bapak Ibu Guru. Terkadang kurang asik. Males. Ya gak asik apanya ini? Pembelajarannya. Tapi gurunya asik ya? Ya, kadang asik kadang enggak. Kadang asik kadang enggak. Ini ungkapan batin Bapak Ibu. Ungkapan batin. Satu lagi, yuk. Biar nanti juga yang lain merasa. Kalau kayak gini jujur. Iya. Tidak apa-apa, santai aja. Ngajar juga, iya. Ya. Salah semuanya, kenapa? Di sekolah nggak boleh tidur di kelas. Oh iya, ini kan untuk turunin kelas ya. Lebih baik sekolah dibubarkan, mulai sekolah kelas dulu. Bener. Habis luar biasa Patri, ya. Habis ini juga sama bagus di bawah bagus. Pokoknya kalau nanti bodoh-bodoh ngaturnya, itu harus konsep harus gitu. Ya, satu lagi siapa? Cowok di depan tuh buatan kendel-kendel, kudunya juga berani. Ayo Mas. Ini kok suasana suasananya kayak tegang apa ya Mas? Kalau aku kan itu kan Mas. Belum. Ya Mas, ya menurutmu gimana Mas? Mas siapa ini? Perkenalkan, tunjukkan talentamu Mas. Pakai mic boleh? Gak usah, gak apa-apa. Ya, saya mendengarkan. Jadi kalau bisa di sote itu Pak kalau lihat menurut saya, ternyata orang jelas. Ya, menurut saya
Mas Komai menurut saya salah dua-duanya. Iya, kenapa salah dua-duanya? Murid menghargai guru yang ada di bawah. Itu menghargai loh Mas, guru itu udah itu menghargai. Oh berarti gurunya menghargai murid itu berarti. Oke, luar biasa. Oke, puas sama dengan Mbak Afri tadi. Oke, puas tanya bahwa itu. Ya. Oke, setelah anaknya jawab, saya kira sekarang saya kasih kesempatan. Dan tadi Bu Mila, sekarang Bu Guru, monggo Bu itu tadi jawaban anak-anak katanya salah dua-duanya. Kira-kira, monggo satu jawaban lagi itu Bapak Ibu Guru, kira-kira, monggo Bu. Dulu juga ngacungnya itu juga saya bingung ini ngacungnya. Bu Sita Bu. Bisa Pak? Bu Lisa, Bu Lisa ngacungnya. Belajar bahasa sama aja. Iya, monggo Pak Haji. Ya, monggo. Kalau keadaan seperti itu siapa yang salah ya saya sih setuju salah semuanya. Iya. Jadi terutama tadi kalau disampaikan awal itu bahwa sekolah menyenangkan pada pertamanya harus dimulai dari gurunya. Mungkin pertama yang salah gurunya. Kenapa kok bisa kejadian seperti itu? Berarti mungkin ya kalau menurut saya gurunya itu tidak atau belum mengetahui karakteristik siswa atau muridnya. Jadi kalau misalnya sekarang ya yang didengungkan kalau mau pembelajaran itu kan kita harus melakukan asesmen diagnostik misalnya ya. Jadi harus tahu nih bakat, minat atau gaya belajarnya siswa apa biar kita itu tahu yang menarik bagi siswa apa. Nah kalau kita tahu gaya belajarnya apa, minatnya apa, kemudian kesiapan belajarnya bagaimana, mungkin kejadiannya tidak akan seperti itu. Kemudian yang kedua kalau di muridnya berarti ya apa berarti muridnya saat pembelajaran juga ya tadi ya karena faktor-faktor gurunya nggak asik, pelajarannya nggak asik dan yang lain sebagainya berarti belum ada motivasi dalam dirinya untuk belajar seperti itu. Luar biasa sekali. Aplaus untuk ibu-ibu guru dan bapak ibu kalian yang ada di sini ya. Luar biasa, terima kasih. Dari konsep satu gambar tadi, monggo Mas next slide-nya Mas. Oke, ya. Kalau kamu melihat, ya saya melihat sebetulnya memang kamu dibilang salah semua. Tapi seperti yang disampaikan tadi, ibarat sebuah film itu siapa yang menentukan? Sutradara. Ibarat pembelajaran siapa yang menentukan? Ya, walaupun guru coba berusaha kepala sekolah, iya. Tapi kepala sekolah itu ibaratnya pemodal. Ibaratnya itu pemodal, nakodanya. Yang jadi sutradara siapa? Yang jadi sutradara itu bapak ibu. Anak-anak itu malu atau bapak? Anak-anak itu malu. Nah, sapu, ya. Buka halaman 7 siap. Apal ke? Nah, yang belum mulai siap. Ini anak. Tinggal bagaimana sutradara mengarahkan. Anak-anak juga sekarang harus paham bahwa pembelajaran itu benar-benar juga harus dua belah pihak. Tidak bisa. Misalkan kalau kalian hanya bilang, misalkan bilang tidak, sampaikan tidak, tapi ketika penyampaian, misalkan guru menyampaikan sesuatu, kalian tidak cocok. Penyampaiannya dan responnya juga harus bagus, tidak terus misalkan, nggak mau saya, boleh tidak seperti itu misalkan? Sebetulnya boleh tidak? Boleh tidak? Misalkan disuruh bapak ibu guru, nah, tolonglah, itu disapu, kamu jawab, tidak mau, itu boleh tidak? Sebetulnya boleh tidak? Boleh. Itu pendapat. Tapi sebagai ada etika dan yang harus kalian pahami. Misalkan bapak ibu, nah tolong itu disingkirkan ya. Jadi bu, sekedar bu saya masih sakit kakinya bu. Itu lebih baik daripada tidak mau bu. Itulah. Karena pembelajaran itu harus dua belah pihak. Panjenengan juga adik-adik sekalian harus juga mau menerima ilmu itu. Kalau sudah nggak mau menerima, hanya sekedar datang aja ya sudah. Kamu belajar selama ini, coba ingat-ingat sekarang. Kamu belajar ini kelas 3 ya? Kelas 3 ya? Kelas 3. Coba siapa yang bertanya?
Ketika kelas 3, kamu selama 3 tahun ini pelajaran apa yang sudah kamu dapatkan sebetulnya? Katanya, masih ingat pelajaran kelas 1? Masih ingat pelajaran kelas 1? Masih ingat pelajaran kelas 1? Masih, tapi kalau kembali ini harus membaca lagi ya? Kenapa kayak gitu? Karena kalian hanya terpaku pada audisi yang manut. Jadi pembelajaran itu tidak mengena, pembelajaran itu kurang bermakna. Coba misalnya praktek. Sampai tanya, ini jurusannya pemasaran. Pertama kali kamu kelas, kamu diajari apa mas? Ya, membuat siku. Ingat pak. Kenapa bisa ini? Bermakna, mengena. Sekarang saya tanya mas, coba. Kamu di sini diajar berapa dulu? 3 tahun berarti lama. Lama ya? Oh, udah tahun dari ini. Udah apa-apa, tapi minimal kan 1 tahun sudah pernah ya. Tidak pernah ya, 1 tahun bareng guru sini ya, guru ngajar semua ya, masuk semua ya. Masuk ya? Masuk kan? Ada tujuan nggak? Masuk, udah apa-apa. Masuk, bisa jalan dari sana nanti kan. Masuk ya? Coba, siapa yang nanya mas? Namanya siapa? Andi, Mas Andika. Coba, Mas Andika, resapi dalam hati. Tentukan. Kira-kira sopo guru yang paling ini, tidak usah bingung ada ini, tidak usah. Guru yang paling menurutmu itu inspiratif. Pokoknya kalau ada topik, bukan betul. Pak Fatul. Ini Pak Fatul. Dia aja. Makasih tidak apa-apa, untuk orangnya tidak ada, kita apa aja, dibaca tidak apa-apa. Kira-kira nanti, ini dari hati, jawaban dari hati ya. Apa yang membuat kamu menganggap bahwa Fatur itu ibaratnya inspiratif, menyenangkan, itu apa? Asik. Nah, asiknya apa? Kalau asik itu banyak, asik pak, kamu ajarnya sekolah, belajar, konversi pak, manis. Itu harus jelas. Asiknya harus jelas. Enak. Pembelajarannya nyampe sudah diingat ya? Menyenangkan ya? Oke. Ini sama Bapak. Jadi memang ini satu hal yang benar-benar yang dirasakan dari anak ketika itu sesuatu yang berkenan, berkesan. Biasanya bapak ibu BK itu sampai kamu gini ada itu pada anak-anak itu. Nek saya alhamdulillah di sana ketemu saya Pak. Hai. Ya alhamdulillah ada beberapa itu banyak yang beberapa itu stop BK itu. Ada kayak gitu. Ada ketemu guru di sini misalnya ada beberapa guru yang misalkan kira-kira guru yang di sini bapak guru yang biasanya kira-kira lebih misalkan disiplin perhatian ada kedisiplinan itu biasanya sebel. Iya bu ya? Iya bu ya? Iya ya. Nggak apa-apa ya? Santai mas. Iya. Kenapa? Karena memang kayak gitu yang dirasakan. Satu lagi mungkin cewek sekarang. Cewek, Mbak, menurutmu akhirnya gua habis kata kau itu selalu pura-pura mikir terus tidak bisa ambil tatapan saya sudah melihat itu terus pura-pura mikir alihkan pandangan ya coba ini tidak dinilai ya nanti di rapot kadang nggak muncul ya Mbak namanya siapa? Widya Mbak Wid kira-kira selama kamu di kelas berapa? Oh 11 2 tahun berarti ya? Mas pasti masuk sekolah 2 tahun ya? Corona setengah ya? Setengah gitu ya? Selama 1,5 tahun kamu masuk atau mungkin selama corona dulu kan itu mesti waktu corona kan ada guru yang mengajar sih walaupun lewatnya daring itu kira-kira siapa guru sini yang menurutmu itu menyenangkan, inspiratif pokoknya kayak orang ketemu itu kan benar pokoknya kalau pelajaran kalau di rumah pelajaran aku kalau ketemu Bumila kalau sudah pembelajaran besok ada jadwal Bumila ibaratnya itu buku sisi yang digolong saking semangat ya sama Mbak Wid nggak jujur
Tidak apa-apa. Kan belum ada, jawabnya ada. Belum ada Pak. Tapi kalau coba udah ada ya. Oh belum ya. Juga. Ya. Satu lagi. Tapi memang jawaban paling aman itu nggak ada. Mbak. Ya. Bu Ica ada di sini. Ica ada nggak? Oh ini ada Bu Ica. Nilai 100. Oke, menurut saya, cek siapa nih? Lihat, lihat. Coba jawab yang keras, Google, tegas. Kira-kira apa yang membuat Lia bahwa bincang itu menyenangkan, inspiratif? Itu apa? Ya, seperti apa materinya? Matematika. Biasanya matematika menyenangkan. Biasanya. Iya. Nilai matematika berapa? 100. Nanti kasih 110 dulu. Jadi, monggo Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi, kita sifatnya sharing saja, dan kita tahu perasaan anak, dan juga adik-adik juga tahu beban berat ibu guru itu luar biasa. Ya, Bapak Ibu guru itu di sini luar biasa. Tanggung jawabnya tentang akhirat. Ya, kalian itu sukses akan ini. Kalau kalian itu sukses, di sini nanti orang yang dari menteri, ada dari presiden, dari gubernur, maka kalian paling wah kayak guru gitu dong. Tapi ketika nanti kalian itu susah kalau meninggalan itu, sedihnya itu luar biasa, kegagalan itu luar biasa. Tanggung jawabnya apa? Bapak ibu guru di sini luar biasa. Ini sebagai orang tua kalian, coba kalian bisa ingat berapa waktu yang kalian habiskan dengan bapak ibu guru di sekolah. Bapak ibu guru saya di rumah. Ya, berapa lama kamu di rumah? Kamu pulang jam berapa? 3:30. Bapakmu sing rumah? Sudah. Tidur jam berapa? Bapakmu jam 9. Bapakmu seharian dan jam 9 di rumah menemani kamu kerja. Bapak ibu guru jam berapa kamu? Di sekolah berapa bapak ibu? Jam 7. Pulang jam berapa? Setengah 4. Gimana berapa? Besok ada anak dititip nih. Iya betul. Dititip nih. Demi apa? Demi ngobain anak ini. Maka dari itu orang pantas nanti kalau misalnya kita mau bapak ibu guru kok rasain bapak ibu orang pantas. Karena waktu kalian lebih banyak kalian habiskan dengan bapak ibu guru kalian di sekolah. Kalau bapak dengan bapak ibu kalian itu paling sebentar pulang, bapakmu seneng rumah, belum meneh, kamu ke masjid ditinggal, habis setelah itu tidur selesai. Besok ketemu siapa? Bapak ibu guru. Ini yang perlu dibangun saya. Ya. Oke, jadi pembelajaran Bapak Ibu yang terjadi itu dulu pembelajaran itu yang ada apa? Ini masih ada yang kayak gini? Pembelajaran seperti ini waktu Bapak Ibu udah ada ya? Ya ada. Misalnya pembelajaran itu, ini anak Bapak mau perapat ini, yang Semarang. Nah, tugas materi bab 1 dirangkum, tulis berapa Pak? 1 buku. Rangkum. Selesai. Kalau pelajaran produktif kan sehari Pak. Pelajaran produktif sehari. Kira-kira Mas bab 1 langsung semuanya tulis materi mencatat. Itu dulu. Kalau sekarang Bapak Ibu sudah beda. Ibu-ibu guru sekarang, Bapak Ibu guru sekarang sudah luar biasa beda. Nah, kalau dulu masih ini materi mencatat, tugas, ulangan, setelah ulangan UTS, setelah UTS ulangan lagi. Materi lagi terakhir ujian sekolah. Dulu itu dulu. Nah sekarang ya tidak ya, tidak ya, tidak ya. Jadi pembelajaran jadi boring atau tidak menyenangkan. Nah, monggo Bapak Ibu kita sama-sama bisa merubah di sini, bisa merubah. Anak-anak juga sama. Ingat bahwa Bapak Ibu guru di sini itu adalah orang tua kedua kalian, yang meluangkan waktunya bahkan harus meninggalkan
kehidupannya sendiri di rumah hanya untuk apa? Hanya untuk mendidik, membimbing kali. Ya, next Mas. Bapak Ibu mungkin sudah dilihat, anak-anak juga bisa dilihat. Pendidikan zaman dulu itu masih sifatnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, Gajah Dewantara waktu zaman awal dulu itu masih pembelajarannya masih kayak gitu real dan sebagainya. Tapi lihat anak-anaknya dari gambar itu bisa dengan bersani, anaknya jelas, tuh ya. Terus yang kedua, pembelajaran yang sekarang masih sama, anteng, linjek, di meja, fokus. Sebetulnya sudah berubah belum? Sudah berubah belum? Sudah berubah belum? Halo? Sudah berubah belum? Sudah secara fisik sudah. Tapi coba perhatikan pembelajaran yang sekarang maksudnya itu sudah berubah belum sebetulnya? Masih sama. Pembelajaran masih saklek, semuanya manut gurunya, semuanya terfokus pada guru. Materi pokoknya ini. Padahal sekarang materi itu luas. Anak-anak itu kadang mendapatkan materi lebih mudah daripada melihat TikTok daripada mempelajari buku. Iya Bu ya? Iya Bu ya? Orang banyak banget pembelajaran. Mas. Nah, ini sekilas saja bahwa pendidik itu adalah penuntun. Kalau di Guru Merdeka biasanya pendidik adalah penuntun kodrat bahwa nantinya bagaimana menciptakan keselamatan dan kebahagiaan anak. Ini kalian harus senang anak-anak. Kalian itu di pendidikan Guru Merdeka itu benar-benar dipacu, diminta agar apa? Agar benar-benar kalian itu senang, bahagia. Terus endingnya apa? Endingnya apa? Nek wis seneng sekolah, bahagia sekolah, endingnya apa? Tujuannya apa? Agar apa? Wis sekolah wis seneng, bahagia, endingnya apa? Agar mampu menampilkan potensi bisa tuh. Pak, saya di sini pinter lagi nyanyi, Pak. Pinter nyanyi. Saya pinternya matematika, saya pinternya bahasa. Ini beda. Next Mas, lanjut Mas. Nah, ini jelas Bapak Ibu menuntun pendidikan yang menuntun anak menuju kodratnya. Petani bahwa anak-anak ini adalah kita siapkan, kita bentuk bahwa anak-anak ini menjadi individu-individu yang nantinya siap untuk menjadi individu yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan masyarakat umum. Nah, yang paling penting juga itu pendidikan berpihak pada anak. Dan ini luar biasa. Pembelajaran sekarang lebih menekankan bagaimana Bapak Ibu guru bisa mengerti kondisi kalian. Maka dari itu, mulai sekarang anak-anak ini, Pak Rama pengen coba lebih dekat kepada Bapak Ibu guru. Sampaikan. Ini Bapak Ibu guru beda ada berapa nih? Ada 5. Ada di sini 5. Sini berapa? Yang di sini 1 saya saja. Oh 1. Pak Hakam tadi aja. Ada guru BP, guru wali kelas, ada guru makro. Silakan lebih sering menyampaikan, ya, menyampaikan apa terkait dengan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian inginkan, itu lebih nyaman di sini. Kamu dengan kelas Bu, saya kok pengen kelas saya itu biar lebih indah, lebih disampaikan, berpendapat boleh. Disampaikan dengan cara yang arif, bijak, dan santun. Ya, next Mas. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa setiap anak itu terlahir dengan keunikan yang sendiri. Bahkan satu keluarga pun antara satu dengan yang lain itu berbeda. Ketika praktek baik itu adalah bisa juga meniru dari orang lain, meniru orang lain. Nah, yang ditiru apanya Bapak Ibu? Yang ditiru adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa diterapkan atau dengan ikuti. Itu salah satu wujud praktek baik. Nah, ini juga sama, anak-anak juga sama. Ketika nanti ya ada sekalian,
nanti bertemu dengan teman yang lain, SMK yang lain, ataupun juga jurusan yang lain, dia bisa berprestasi, dia bisa melakukan sesuatu yang baik. Itu yang harus dengan tiru, boleh. Meniru itu boleh, dalam hal tertentu boleh. Itu yang perlu kita kembangkan. Jadi sebetulnya dari satu hal tadi bisa nampak, ketika yang di depan bisa merasakan bahwa nanti ada ini, bahwa realita di depan itu tidak seindah seperti yang dibayangkan. Mungkin di depan sana, di belakang pas ketika tidak ada Bapak Ibu guru bisa santai, nikmat. Tapi ketika dihadapkan di depan ini realita, dia harus menyampaikan sesuatu yang sesuatu yang benar-benar tidak pernah dilakukan, sesuatu yang benar-benar diperhatikan oleh orang lain, itu akan memunculkan sesuatu yang berbeda. Ini juga harus diubah. Konsep pertama berubah, berani. Itu yang harus diubah. Nanti ketika anak-anak di sini mau daftar kerja, mau apa, nanti juga sama dihadapkan pada realitas seperti ini. Dihadapkan pada wawancara, kamu sudah mau masuk wawancara di depan, mau masuk, baru masuk di depan, kamu sudah kelihatan minder dan dicoret, Mas. Mbak, dicoret. Kenapa? Karena yang dicari adalah orang-orang yang berani bisa beradaptasi dengan lingkungan itu, cepat beradaptasi. Itu kan? Itu yang benar-benar yang dicari. Makanya apa? Yang dicari biasanya anak-anak organisasi. Kok bisa Pak organisasi? Sini ada yang ikut proses enggak? Proses ada? Dulu pasti kan udah ada dulu. Proses? Nggak ada. PKS? Nggak ada. Nggak ada kok. Apa kegiatan? PMR? Nggak pernah juga, tidak ada ini. Dan kamu kegiatan sekarang apa? Sekolah saja? Luar biasa. Ini perlu diingat. Jadi memang kegiatan keorganisasian itu luar biasa nantinya. Nilai plusnya nanti Pak Usri ya, Pak ini. Nilai keorganisasian itu nanti biasanya anak-anak yang ikut organisasi itu akan lebih mudah dapat pekerjaan selama sehat. Gitu. Terus wawancara itu anak organisasi mesti lolos. Kenapa? Kalau ada yang sering ikut pramuka, ikut PKS, itu sering mereka dihadapkan pada masalah, tidak ngobrol itu cepat. Tapi kadang-kala banyak, misalnya ini pertanyaan kadang seputarnya gini Bapak Ibu. Ketika pas wawancara kerja, yang dites itu tidak jauh banyak, yang dites paling kamu di sekolah ngapain? Kamu di sekolah ngapain? Saya belajar, habis itu belajar apa? Ya belajar lagi. Nah terus kamu selama belajar ngapain? Ya ada apa belajar? Ya, tapi nilai plusnya, kamu misalnya di sekolah ngapain? Saya di sekolah ikut taklim masjid, walaupun cuma taklim masjid, itu akan membuka untuk pembicaraan baru atau juga mengembangkan wawancara. Misalnya, kamu dari sekolahan kegiatannya ngapain? Oh saya ini wawancara, apa namanya? Ke biasanya taklim masjid, di masjid kamu ngapain? Oh saya biasanya ini Pak bikin acara di masjid, bikin pengajian, bikin apa? Itu yang nanti nilai plus di sini. Nih, baik Pak Nano dulu sering juga belajar dengan Pak Restono itu dulu jarang bareng dengan Pak Restono juga sama anak-anak saya yang organisasi biasanya ketika tes wawancara mereka mesti berhasil. Tapi biasanya sih anak-anak yang sergap, saya kira kalau sudah bisa masuk negeri biasanya kemampuannya sama lah, takut sama. Next Mas. Ya. Oke, ya bisa lanjut Mas. Ini pendidikan nanti jelas, tuntutannya luar biasa Bapak Ibu bahwa ke depan pengangguran luar biasa. Oke, pengangguran luar biasa anak-anak. Jadi memang sekarang di kesempatan sekarang itu peluang pekerjaan sedikit, tapi lulusan banyak. Kenapa? Maksudnya di banyak penelitian ternyata lulusan terbesar sekarang adalah SMK.
Ya sebetulnya kalau saya boleh berargumen sebetulnya enggak juga, karena SMA itu nggak dihitung. Kenapa? Karena mereka habis kuliah masih melanjutkan, ini yang nganggur juga. Setelah mereka lulus universitas itu juga banyak yang nganggur juga. Tapi SMK itu banyak sekali, ini yang perlu diubah Mas. Banyak sekali yang nganggur. Nih, lingkungan monggo Bapak Ibu kita terapkan bahwa lingkungan belajar itu harus kita bangun agar benar-benar nyaman buat anak. Bapak Ibu guru juga saya yakin ketika di kelas pun, ketika kondisi kayak gini nih, di sini belajar di kelas, kelasnya itu bersih, nyaman, itu di panjenengan juga senang. Ngajar itu benar-benar kadang seolah-olah itu waktu tidak terasa. Tapi kalau sudah ngajarnya kelas-kelasnya regret, bocah hebat bengkel, baru olahraga sih, ya toh. Di sini cowok-cowok di situ, itu kadang ngajar itu seolah-olah hari ini kok lama banget. Ya perlu tak tugas itu, ya itu lingkungan belajar positif monggo bikin sesuatu yang menarik agar anak-anak bisa nyaman betah. Dan juga di sekolah juga perlu membangun keterhubungan. Di sini ada itu nih, parenting orang tua ada nih, grup WA orang tua kan? Ada? Ada nih? Ada. Monggo grup WA orang tua dimanfaatkan. Jadi pembelajaran seperti tadi disampaikan, anak memang lebih banyak di sekolah, tapi pendidikan utama adalah dari orang tua, sehingga harus ada sejalur, ada sinergi antara orang tua, sekolah, itu juga harus paham. Jadi orang tua itu tahu kalau di sekolah nanti ada kegiatan A, B, C, sehingga tidak terjadi miss di situ. Misalkan, Bu, Bapak, besok anak-anak ada proyek terkait, misalkan pengajian ataupun apa, anak-anak diwajibkan membawa ini, orang tua paham. Tapi ketika tidak ada koneksi, tidak ada hubungan antara orang tua dengan murid, antara orang tua dengan guru, tiba-tiba Bu, besok ini, lah kok orang nanti kabari orang langsung ngerti. Ini salah satu hal yang perlu. Ini sama saja, semuanya tetap harus berubah di sini. Nah, pengembangan personal juga jelas, Bapak Ibu monggo selain untuk kita tingkatkan. Ini saya kira di sini banyak juga masuk di pelatihan guru penggerak juga banyak ya. Banyak ikut, banyak yang ikut guru penggerak banyak ya. Ada. Dan monggo yang lain juga perlu, monggo sekarang juga banyak juga ikut dikembangkan. Dan yang paling penting anak-anak, pembelajaran Bapak Ibu guru sekarang lebih menekankan pada bagaimana pembelajaran, penalaran dan kesadaran. Ini yang harus dibangun. Next Mas. Ya. Oke, lanjut aja. Ini sebetulnya buat Bapak Ibu guru. Nah, nih beberapa hal ini Bapak Ibu guru bahwa peran kita sebagai guru adalah bisa yang pertama satu menginspirasi. Menginspirasi itu bagaimana kita sebetulnya tanpa harus kita membuat aku tuh pengen dicontoh, enggak, tapi dengan kita memaksimalkan tugas kita sebagai guru bahwa kita adalah pelayan bagi anak, bahwa kita adalah seorang yang menjadikan panutan dari anak, bisa menginspirasi dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin dengan tampilan kita, Bapak Ibu monggo mulai dibuka. Sekarang sudah misalkan tampilan, tapi udah bagus. Misalkan kebiasaan kadang-kala ada, misalnya kita kadang lupa Bapak Ibu sering, misalkan di tempat saya itu kadang sering yang kantor itu, kadang cerita itu sampai tertawa atau terdengar murid itu kadang itu sesuatu yang sebetulnya dicontoh juga. Lihat Bapak Ibu guru misalkan di depan Bapak naik motor, di depan karung rokok obat kebun, itu juga menjadi contoh, akan menjadi inspirasi tapi inspirasi yang tanda petik. Paham ya? Jadi monggo saling kita saling macam. Misalkan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru yang misalkan senang rokok, jadi monggo misalkan pengen rokok ini nyari tempat yang lain. Minimal sesuatu yang di lingkungan sekolah atau tidak dilihat. Nah, anak-anakku sekarang juga harus bisa melihat bahwa peran-peran Bapak Ibu itu berat. Karena itu berat, jadi jangan terus kalian mendukung bahwa guru kami merokok. Ini tidak seperti itu, bukan seperti itu. Tapi kita melihatnya bahwa esensinya saya di sini belajar, beliau Bapak Ibu guru, saya harus bagaimana, itu harus bisa dilihat. Ya, itu ya, bisa ya. Terus memotivasi ini banyak Bapak Ibu.
bisa memotivasi diri sendiri bahwa saya sebagai pengajar, saya harus berubah, saya harus lebih baik daripada yang kemarin. Saya juga harus bisa membangun anak-anak saya lebih baik daripada yang kemarin. Ya, next mas, refleksi juga sama dan terus menerus. Jadi yang harus dilakukan Bapak Ibu tetap harus untuk berubah itu secara terus menerus. Jangan hanya saat ini berubah, besok lagi ada masalah selesai. Dan tapi mencoba istiqomah. Istiqomah itu belajar bertahap satu demi satu, tapi terus menerus sedikit demi sedikit. Kok hari ini saya tidak bisa nunggu? Kalau anak-anak coba misalkan, ya kalau banyak anak-anak itu kadang misalkan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, sudah sholat mas, sudah pak, tapi belum maksimal. Saya sholat baru maghrib. Iya, kalau baru maghrib belajar terus, ditingkatkan maghribnya, setelah ditambahin terus, bisa. Setelah itu terus menerus, bukan terus maghrib tinggal nanti tambah lagi, bisa. Itu nggak akan selesai. Tapi ketika yang sudah bagus, istiqomahkan dan ditambah. Waduh pak, saya kok misalkan lupa, pas lupa ingat langsung sholat, sehingga akan terbentuk bahwa kalian harus ada kewajiban untuk melakukan itu. Paham ya? Nah, itu yang lupa. Nah ini mindset seorang guru jelas Bapak Ibu, tangan santai yang perlu kami sampaikan bahwa memang guru adalah bukan sumber utama ilmu. Ya, anak-anak bisa belajar dari manapun, dari alam, belajar dari lingkungan, belajar dari teman, dari sosial media, itu jelas. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu harus berani keluar dari zona aman. Tidak hanya pokoknya biasanya aku ngajar koyong ini. Ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa kita harus mengerti bahwa kita harus mulai belajar kira-kira merefleksi ke diri kita sendiri. Kira-kira sudahkah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan keinginan anak? Sudahkah yang saya lakukan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya lakukan? Ini yang perlu kita refleksi. Semakin sering kita merefleksi, Bapak Ibu, insya Allah kita akan mengerti kekurangan kita. Oh, aku di sini kurang. Ketika ini kurang, dikembangkan. Anak-anak juga sama. Ketika mau refleksi, aku itu pelajaran misalkan matematika. Saya itu kurangnya di mana toh? Kalau pelajaran matematika, pelajaran matematika itu aku orang iso ya terkait ini. Ketika kalian paham bahwa masalah yang tadi itu kalian nggak paham itu di titik tertentu, kalian bisa menanyakan ke teman, bisa menanyakan ke ibu guru kalian, sehingga apa? Kalian tahu kekurangan kalian itu gimana? Sama, kekurangan kalian itu gimana? Sama. Ya, itu nih, bisa ya? Nih, next mas. Bapak Ibu, ya itu biasa Bapak Ibu guru nih yang biasa kami lakukan. Saya kira di sini pun juga sebetulnya hampir sama. Apalagi itu kalau di sekolah itu luar biasa penyampaian terkait penyamaan persepsi antara Bapak Ibu kepala sekolah terhadap stakeholder di sekolah itu amat sangat penting sehingga punya tujuan yang sama. Kalau misalkan ada pesan terkait dengan informasi terkait persekolahan dan ada yang guru nggak masuk sih pasti akan menjadi permasalahan di situ. Guru yang lain sudah sama-sama sejalan, ada satu yang keluar itu biasanya akan menjadi masalah. Satu menjadi masalah, yang kedua akan menjadi ibaratnya apa ya? Justru malah membuat tidak semangat. Orang kalau tujuan itu justru malah tidak bisa digapai hanya karena beberapa hal itu. Kadang justru malah tidak semangat. Ya, next mas ini beberapa hal. Nah, pengembangan guru biasanya ini nanti mungkin bisa disampaikan nih. Kalau pengembangan guru jelas itu ada beberapa hal terkait misalkan apa nih di situ lomba guru. Di sini ada juga ya, misalkan untuk apresiasi guru itu atau ada? Ada? Ada ya? Belum ada? Diusulkan Pak. Diusulkan. Apresiasi guru itu penting. Jadi misalkan ada guru yang misalkan di sini kok guru paling misalkan paling kan bisa dilihat dari anak. Guru paling keren pembelajarannya. Guru paling menarik pembelajarannya. Itu diapresiasi. Dengan apresiasi insya Allah lebih berbeda dan teman-teman yang lain dengan melihatnya itu akhirnya meniru. Bagus ya. Seperti yang dicontohkan ya Pak, itu bagus ya. Saya pengen niru Pak. Ya, next mas. Ya, itu juga ada pengembangan terkait
dulu, ada juga guru tamu. Ya ini, hal-hal ini kekompakan guru luar biasa. Harus benar-benar kita, karena SMK itu biasanya orang angel Pak, saya paham. SMK itu kehidupan yang luar biasa. Kalau SMA itu biasanya satu tujuan, karena satu kantor. Bapak Ibu gurunya satu. Kan kalau SMK luar biasa. TKR, video mandiri, listrik, video mandiri, ya, terus kantor guru, hormati Pak David sendiri. Ada nggak musik dengan cara cepat kenal. Kalau SMA mesti anak-anaknya balik ketemu. Tapi kalau guru SMK sama jurusan ini juga sama. Ini aja jurusan itu karena temennya juga kenal. Kenapa kok nggak kenal? Karena jalan atau juga kurang kompak. Kenapa kok nggak kompak? Karena jalan kita monggo nanti perlu diagendakan. Jadi orang itu tidak harus mesti ikut ngajar terus. Sesekali juga perlu healing. Healing tapi yang apa? Healing yang benar-benar bermanfaat. Misalkan outbound. Nah itu monggo bisa diusulkan diagendakan siapa tahu. Karena kita kan tidak tahu juga ada kelebihan anggaran ataupun apa bisa dipakai untuk apa? Outbound itu kan untuk apa? Selain kerjasama juga saling mengenal, saling interaksi. Nah gitu. Walaupun kan misalkan sudah kenal gitu nih, oh kayak kenal guru TKR, yo tapi ya hanya sekedar kenal guru TKR. Tapi ketika udah bareng di situ, outbound bareng di situ akan terbentuk luar biasa. Ya, monggo Bapak Ibu saling bisa kami mawon itu beberapa yang dari awal di kami. Nah ini karakter development perubahan mindset siswa yang harus diubah di siswa itu apa? Nih perlu dilihat bahwa tadi yang disampaikan di depan bahwa siswa itu punya passion, punya talenta yang berbeda yang harus kita kembangkan, talentanya berbeda-beda. Nah terus juga ada ini satu lagi, belajar tanpa dipaksa perlu diubah walaupun itu sulit. Belajar tanpa dipaksa. Ini yang susah. Seperti hanya kalian itu, coba mabar tanpa disuruh. Saya mabar tanpa disuruh. Mabar tanpa disuruh. Kenapa bisa? Keinginan sendiri, senang sama belajar. Mulai sekarang berpikir, Mas, sekarang saya kelas 3. 1 tahun lagi bahkan tidak ada, saya akan menghadapi realita. Saya pengen kuliah, saya pengen kerja, saya pengen berusaha, saya pengen nikah. Harus sopo. Itu tadi pikir mulai dari sekarang. Kalau kalian mikir nanti, kalau berpikir nanti selesai. Temanmu sudah sukses, kamu hanya mikir sukses ya. Dan kamu hanya terdiam di sini tanpa melakukan apa-apa. Saya perlu berubah. Bahwa saya saat ini berubah untuk apa? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan lagi saya menghadapi realita hidup. Ingat Mas, Mbak, realita hidup real cost tidak seindah yang kamu bayangkan. Iya enggak? Gitu. Kita nonton nikah itu enak ya? Dana nikah enak. Setelah ngalami, anak nangis menangis. Karena kosong, realita itu hidup tidak seperti yang dibayangkan. Kamu juga sama sekarang bayangin besok aku sekolah, lulus, kerja di KHM, kerja di Daihatsu, iya. Tapi belum tentu nanti akan semudah itu. Itu mesti akan dihadapi. Dan mereka juga akan mencari orang-orang yang benar-benar kualifikasinya bagus. Sing kendel, sing wani, sing tertib. Itu yang belajar tanpa dipaksa. Oh saat ini saya kebutuhan saya adalah belajar. Jadi ya fokus saat ini saya belajar. Dolanan apa tidak boleh dolanan? Boleh, kok. Saatnya. Mulai sekarang ketika saatnya belajar fokus belajar. Kalau cowok misalnya Mbak, saat ini saya lagi belajar kok cowokmu WA jawab, Mas, sorry Mas, aku lagi mikir masa depan, jangan ganggu aku. Oh iya, harusnya gitu, ceweknya harusnya gitu. Nanti tidak saya yang boleh, iya nggak apa-apa. Sama. Teman-teman juga sama saat ini sekolah ya, jadi pakai kabar. Seringnya gitu ya. Sekolahan gitu, mengumpulkan ngomong ternyata
waduh, guru ini di kelas, ya semangat gitu kan, ngajar depan di belakang bosan mantap ternyata rapih. Tiba-tiba guru keluar gini. Ini perlu diubah. Ya, itu. Yang ketiga adalah disiplin yang tanpa ditakut-takuti. Percuma, kok bilang percuma? Kayak gini, contoh. Kalian kalau naik motor di jalan raya pakai helm, itu kenapa? Kenapa? Yakin? Yakin? Iya, teorinya kayak gitu. Teorinya keselamatan berkendara. Coba, seringnya ketika naik motor pakai helm itu seringnya kenapa? Takut ditilang. Kalau misalnya kamu kecelakaan, mesti kamu dari rumah itu langsung pakai helm. Sampai sekolah dipakai helm. Tapi kalau yang sudah tahu kayak gitu bagus, bisa kayak gitu. Tapi kebanyakan anak sekarang sama. Ketika pakai helm itu hanya karena takut poli, takut ditilang. Terus juga sama, kalian masuk sekolah baju dimasukkan itu kenapa? Takut BK. Takut BK kurang lulus ya gitu mas. BK kurang lulus ya. Nanti sama. Ya, kenapa? Takut dihukum padahal kalau kamu misalkan ya, dan ada gurunya ini sampai rumah sakit dilepas. Naik motor dilepas terus berpakaian juga sama, kudung itu lepas. Ya kan? Kadang kayak gitu ya, lepas sini ya, stop. Ya, biasanya kayak gitu, celananya langsung bajunya dilepas. Ini menandakan bahwa kita masih hanya takut pada coba, ini yang perlu diubah, benar-benar harus diubah mulai sekarang. Konsepnya tidak seperti itu. Nanti kalau kamu di pabrik mas, kamu di tempat kerjaan mas, akan sama, akan dilihat gitu. Kamu mau berangkat terserah, kue telat terserah. Orang bakal kue disenguri, kamu kok terlambat? Tidak usah. Sana tuh lagi, kamu terlambat mas, ya SP1. Besok terlambat SP2. Besok terlambat SP3, bisa keluar mas. Kenapa? Karena mereka tidak butuh kita, tapi kita yang butuh mereka. Maka dari itu tadi, disiplin tanpa ditakut-takut. Iya, bapak ibu guru juga sama, di sini juga sama. Coba, ketika ada pinjer beda untuk bapak ibu. Ketika ada pinjer beda kan? Pinjer itu beda kan? Pinjer, sastrinya sangat beda. Kalau dulu itu berangkat itu nyaman. Karena dulu kan berangkat kebetulan kok udah jam 7 malam. Nggak apa-apa mau telat. Sekarang jam 7 kurang 10 menit itu adalah rumahnya warung asem. Jalanan itu seorang meter lurus pak. Olgas trek lurus. Sampai sekolah 7 kurang 1 menit ditutur orang muncul. Munculnya sudah 7-2 menit. Luar biasa efeknya. Luar biasa. Berani untuk disiplin tanpa ditakut-takuti. Ini juga kita sama-sama belajar gitu. Saya sama lah. Nah, ini membuat anak-anak ini satu hal. Disiplin tanpa perlu ditakut-takuti. Ini juga combo. Jadi tak perlu nanti ketemu di sana jadi anak kok nanti ketemu guru pak dilebokkan. Tidak ada. Sudah saatnya di sekolah. Saya apa? Ya sudah sesuai kewajiban kok. Baju dilebur. Saatnya di bengkel pakai apa? Berpakaian sudah. Jangan sampai pas saat di bengkel karena pakai baju kayak gitu berpraktek. Orang pas. Aturannya tidak seperti itu. Sudah. Aturan itu menikmati aturan tapi tidak terkekang dengan aturan itu. Iya kan? Di bengkel pakainya baju kayak gitu. Terus langsung praktek membongkar mesin. Guru mereka langsung ini guru. Tuh, kan dari ini. Nah, itu juga perlu sama-sama kita perlu mengerti dan menghargai ya. Terus ini menghormati kreativitas, ingin tahu ada keragaman monggo sama-sama. Ini mulai saat ini bahwa kita sama-sama tetap harus menghargai satu dengan yang lain.
ya teman-teman dari yang mungkin dari keluarga yang berbeda, ada yang misalkan dari keluarga yang kurang mampu, ada yang dari suku yang lain, misalkan bisa saling menghargai, ngerti kok kocok orang dulu, aku punya kelebihan bareng-bareng. Ini satu, saya dulu pernah ngajar di sebuah SMK di SMK Kendal. Saya pernah ngajar di sana SMK Muhammadiyah. Waktu itu juga ada satu anak itu pintar, dia itu atlet masuk di provinsi. Atlet masuk di provinsi dari keluarga tidak mampu. Dari keluarga tidak mampu mau lomba sepatunya itu kayak macam kalau buat jalan itu tidak mampu. Yang dilakukan teman sekelas apa nak? Yang dilakukan teman sekelas apa? Iuran tanpa sepengetahuan si X tadi. Terus dibelikan sepatu, terus dikasihkan, dia nangis. Ini satu kan, kepedulian terhadap satu dengan yang lain itu penting. Jadi kalian tahu, jadi yang namanya berteman itu jangan hanya pas senengin aja. Ya, ojo pas senengin aja. Perlu ngerti, kayak koncoku, ibu lagi loro, kayak koncoku kemarin bapak yang menjadi kesimpangan. Ini harus hal-hal yang peduli terhadap keragaman, peduli terhadap keadaan, itu penting. Ya, udah baik terus menerus. Nah, intinya monggo yang sudah tertanam baik di sini tadi tingkatkan terus menerus. Kalau perlu ditingkatkan, kalau sudah baik monggo tingkatkan. Ya, next maksudnya gambaran-gambaran mawon yang sudah ada di tempat kami ini jelas. Ini sudah ada tuh nih, yang budaya industri itu apa namanya zona hijau. Oh, nanti dia akan mereka boleh. Zona hijau itu biasanya itu perlu di bengkel sudah ya. Kalau bengkel sudah monggo ditaati itu apa? Minimal itu tadi itu salah satu kebiasaan agar budaya disiplin satu. Yang kedua takut menghilangkan tadi. Tidak perlu takut hanya karena aturan, tapi paham bahwa itu memang kebutuhan. Ya, itu kebudayaan. Ini juga di tempat kami biasanya di awal itu kan kita biasanya pos itu kita serahkan pada koramil. Nanti kemarin itu 2 minggu kita pos gurune ya senang kan, gurune bermecanya, dampingi saja. Tapi di situ serahkan pada koramil benar-benar bocah itu pembentukan karakternya biar kendel, biar bocah ya kita mulai juga belajar dari awal lagi. Karena efek pandemi, mohon maaf Bapak Ibu, efek pandemi luar biasa. Dulu saya waktu belajar dengan Pak Riz, alhamdulillah di 2019 itu anak kami Bapak Ibu, anak kami itu kelas 3 itu 40% sudah dapat pekerjaan. 40% waktu itu. 40% sudah dapat pekerjaan di kelas 3. Tapi setelah itu pandemi, tidak ada perusahaan sama sekali. Kita sepi dan anak-anak belajarnya di rumah. Saya kurang tahu, mungkin di sini sama Pak. Ternyata mindset anak itu berubah drastis. Anak sekarang itu ada lowongan kerja itu. Mas, ada lowongan kerja mas? Di mana? AHM gaji mas, gajinya 8 juta. Di mana? Karawang. Tidak apa, nanti aja belum lulus. Nah, ini ada lowongan mas, di sini mas, di Batam. Wah, tahu Pak ya, nanti aja. Saya kurang tahu, ini masih saya dalam tahap penelitian. Sebetulnya ada masalah apa dengan pandemi ini? Apakah sudah nyaman dengan HP? Sehingga ini anak-anak yang perlu dilihat keberanian untuk berani keluar dari zona nyaman itu. Kerja misalkan di Cikarang, Karawang, di Bandung, di luar daerah, di Jepang. Di sini banyak di Jepang ya Pak? Di sini banyak ada ada ya? Ada berani nggak? Nah, next Pak. Nah, ini juga Bapak Ibu kemarin kita ada panik market itu mungkin yang ada di tempat kami kemarin itu ini keluarannya dari kita buat 1 hari di situ, kita bikin sebuah proyek di situ. Intinya adalah anak-anak dari beberapa kelas berkelompok membuat makanan minuman sendiri di situ. Jadi kolaborasi di pendidikan sekarang, kolaborasi misalkan dari jurusan KPM atau TKJ itu membuat desainnya, anak-anak yang mungkin yang lain bikin makanannya, digabung jadi satu proyek, terus dijual di situ. Yang jual ada yang satu ini paling mahal itu teman-temannya di situ semuanya tumpah ruah di situ.
dodolan bareng. Mungkin di sini juga sudah pernah ya, sudah pernah. Tapi kita bedakan dalam satu itu berarti dodolan bareng per kelas, terus akhirnya bisa. Mereka jual sendiri, produk sendiri, keuntungannya dibagi sendiri. Gitu. Ini satu hal, ini pembelajaran yang sekarang itu lebih kayak gitu. Pembelajaran sekarang, misalnya wirausahaan lebih penerapan kayak gitu. Seni misalkan lukis sudah masuk penerapan melukis. Matematika lebih susah lagi. Next mas. Nah ini juga sama, kelas-kelas juga modelnya kayak gitu. Di sini sudah mulai warna-warna ya, sudah. Sudah, nah ini mau dikembangin yang bagus lagi. Kalau sudah bosan ganti gambar SpongeBob atau apa. Ya mau kesasar yang biar lebih nyaman. Monggo nanti bisa lebih nyaman, tapi sesuatu yang kalian menarik tapi bisa ya ada fashion show. Kalau ini kegiatan pengembangan karakter dalam bidang keagamaan, anak-anak bikin acara sendiri dulu. Bapak ibu guru itu hanya dampingi tok, anak yang bikin sendiri. Dari pesan teratak, ya dari pesan teratak sampai nanti acara yang isi dari anak semua sendiri. Ya ini ya bocah-bocah. Jadi tinggal punya utamanya dari luar. Nah ini monggo. Ya, jadi intinya adalah bagaimana nanti menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bapak Ibu biar lebih bisa diterima, anak-anak juga punya makna pembelajaran itu. Dan sekarang dengan pembelajaran berpusat pada tadi anak. Jadi sekarang biarkan anak berkreasi sendiri, tidak harus dengan ilmu yang kita berikan, kita hanya menjembatani saja. Tugas-tugas sekarang mulai Bapak Ibu lebih kreatif. Terus pakai sekarang apa ya, belum pakai web, pakai apa lagi, banyak sekali modelnya untuk digunakan, dimanfaatkan. Nah ini jelas mesin konseling yang lebih menyenangkan. Mau Bapak Ibu selain sebagai Bapak Ibu pengajar maupun pembimbing juga bisa mengerti, harus bisa mengerti bagaimana nanti anak-anak di sini harus kita dekati kebutuhan mereka seperti apa, keinginan mereka seperti apa, itu juga perlu kita. Yang terakhir adalah yang terima inspirasi kelas. Monggo Bapak, sering kita datangkan alumni kita yang berhasil. Itu penting. Tidak mesti misalkan yang namanya inspirasi kelas itu panjenengan sih bunda mesti kok bengkel mas buku dari mana lagi. Misalnya pengusaha sukses Pekalongan suruh datang mesti itu biasanya nggak begitu berhasil. Kenapa? Itu tidak berkesan di anak. Tapi yang didatangkan misalnya Mas Jono alumni TBSN sekarang sudah punya bengkel motor Jono Anugerah Jono, bengkel motor Anugerah Jono. Itu dengan didatangkan di situ, dia akan menceritakan sendiri dulu lika-likunya, gagalnya saya, perjuangan saya. Dan sekarang bisa berdiri seorang Jono di sini sebagai seorang mekanik motor yang handal. Itu akan lebih bermakna bagi anak. Akan lebih bermakna daripada pengusaha sukses. Pengusaha sukses itu biasanya modalnya sedikit. Biasanya bapaknya yang sukses. Tapi kalau dari yang kecil itu lebih alumni anak sini yang benar-benar sukses itu akan lebih mudah ditiru anak-anaknya. Ya mas. Nah, ini contoh juga pembelajaran praktek yang kami lakukan untuk bikin kayak kerajinan kayu di tempat kami. Anak-anak juga mau sini kerajinannya apa yang biasa? Praktek biasanya apa? Kayu juga? Kayu ada? Besi? Nah itu monggo hal-hal yang itu bisa nanti bermakna, bisa nanti depannya terapkan baru. Next, mas. Nah ini juga ini yang terakhir kemarin di tempat kami jurusan RPL itu kita ada beberapa anak proyek, diantaranya itu pembuatan game edukasi berbasis bahasa Inggris. Nah kita juga kemarin itu beberapa anak-anak kami itu 9 anak bahkan malah ikut lomba di BPTK Jatah. Ini masih proses, semoga nanti hasilnya juga seperti harapan semua. Oke, ini proyek. Monggo silahkan bikin pembelajaran yang lebih nyaman menurut Bapak Ibu guru. Jadi tidak harus terpaku pada materinya, harus ini selesaikan materi di sini. Dan monggo dilihat kemampuan anak gimana, potensinya anak gimana, baru kita kembangkan dengan sesuatu yang kita nyaman juga Bapak. Jadi tidak terpaku pada ujung materi. Next. Nah, ini pembelajaran bahasa kewirausahaan, yang tadi saya sampaikan, kegiatan buah dan bagian ini dijual juga. Ya,
bisa diterapkan. Anak-anak juga sama. Ketika adik-adik ini di sini juga belajar terkait nanti misalkan bersih ya, bikin taman bunga yang buat tempat itu ya, pas itu, ya monggo itu minimal itu pembelajaran itu nantinya bisa diterapkan buat tambahan keilmuan adik-adik. Ya, seperti usaha teks. Ya, ini tugas sekarang berbeda Bapak Ibu. Tugas-tugasnya sudah mulai beda. Tugas proyeknya, poster-poster bagaimana kalau bukan tugas soal jawaban. Sekarang sudah beda. Monggo silahkan nanti anak-anak kita maksimalkan. Ada Canva, ada Capcut dan sebagainya. Anak-anak biasanya lebih paham. Kadang gurunya itu malah kita sendiri kadang keilmuan terkait itu kadang pakai TikTok gitu ya. Itu juga dari tugas-tugas via TikTok di upload di mana di media sosial itu lebih bermanfaat, lebih mengena juga. Ya, monggo Mas. Ya, oke, ini tadi keterhubungan sekolah, diantaranya adalah tadi parenting, juga grup sekolah itu juga perlu dibangun. Nah, kebermanfaatan sekolah dengan masyarakat juga perlu dibangun. Yang ketiga, hubungan sekolah dengan industri itu kalau SMK wajib. Karena SMK itu mesti pilihannya 3. Apa? A, B, 2 apa? Kuliah, ya? Wirausaha. 3 wirausaha kan didapat misalnya sudah ada pembelajaran las dan sebagainya, bisa untuk wirausaha. Bengkel bisa untuk wirausaha. Tata boga, tata busana, jahit, masak bisa untuk wirausaha. Nah, ketika dengan perusahaan juga siap untuk bawa anak-anak sini nanti siap untuk masuk dunia kerja. Oke, nah, pelatihan keterampilan dulu ada sama ini juga sama ini. Ya ini kemarin kita mendatangkan Prof. Suwandi. Ini terkait dengan budaya kerja juga. Nah, ini juga kakak kelas yang sudah sukses kami undang Bapak Ibu. Untuk apa? Biasanya kalau di kami itu dimulai di tahun ajaran baru Bapak Ibu. Di MOS, ketika MOS kita undang mereka untuk menyampaikan, ternyata hasilnya luar biasa. Anak-anak lebih intens dan punya arah pilih karir yang jelas. Nah ini mau dulu. Ada nih Bapak Ibu menyampaikan di kelas, misalkan di kelas menyampaikan, nah kerja di pabrik aparel nah, duk kerja di pabrik garment duk, gajinya sekian, percaya mereka? Enggak. Tapi ketika yang menyampaikan adalah tadi yang saya sampaikan, menyampaikan adalah kakak-kakak mereka yang pernah bersama mereka, pernah menyambung pendidikan di sini dan mereka bisa sukses, itu lebih mudah diterima oleh anak didik kita. Ini juga sama ini anak-anak kami itu ada yang di PLT Batam, ada yang di Jepang, punya bengkel juga. Nah ini satu hal monggo kita budayakan ya gitu. Pembelajaran di kelas itu yang menurut saya sekarang pembelajaran di kelas itu hanya penyampaian untuk materi saja, itu pun bisa tapi lebih banyak pembelajaran bisa langsung bisa di lapangan, yang penting nyaman, ilmu bisa masuk dalam bisa tidak terpaku pada tempat. Terus untuk antang ini pembelajaran itu antang pembelajaran untuk pinggir seperti bila nyari Pak Guru menolong dibangun kita. Kita masih terpaku pada sesuatu yang pakem lama. Monggo ini yang harus diubah. Ya. Nah ini terhubungan kerjasama di sini juga kerjasama ada banyak ya Pak ya. Kayak motor maksudnya. Ya, gaya motor dan sebagainya. Nanti juga sama ini ada guru datang dari industri juga. Ini sama guru tamu dikembangkan mau bisa terkait ini. Dan nanti lebih berkembang lagi. Ya. Ini terkait dengan pembelajaran lingkungan, bagaimana agar nanti lingkungan bersih. Monggo adik-adik nyaman sekolah harus benar-benar bisa tadi lingkungan juga harus bersih. Nyaman, sekelas juga bersih sehingga tidak seperti tadi naik kelas turu, kabeh turu karena kita tuh guru nih turu gitu ya next class ya ini untuk kelas di next lagi nah kelas ini juga sama ya nah ini bareng-bareng bisa duduk lantai sambil lorean itu kan sesuatu yang nyaman ya kadang kamu lewat di depan teras saja itu kadang ya kalau kita di depan teras kadang bersih ya kamu mau pakai sepatu saja kadang suka ya bisa duduk di situ ngobrol di situ belajar di situ
dan ilmu di situ itu akan lebih nyaman, lebih nyaman. Monggo, kepedulian tadi kembali lagi ke konsep awal, peduli tanpa harus disuruh, tanpa harus aturan. Aturan itu dunia muda. Ini foto saya satu, saya kok ngecek tak benar. Ini sudah kepedulian muncul. Tidak harus lagi Bu Guru, Pak Guru, Mas, sapu Mas bersihkan Mas, tidak harus. Ya, next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan terkait agama dan sebagainya, itu juga ada terkait dengan budaya industri, zona hijau. Jadi dibiasakan nanti lewatnya mana. Kalau misalnya di sini sudah ada rute, saya itu pernah terkesan juga pernah berangkat ke SMA 7 Semarang. SMK 7 Semarang dulu awal. Di tempat saya juga sudah mulai diterapkan. Di SMK 7 saya waktu itu sudah sore jam 3-an itu, bahkan lebih ya. Ada anak yang selesai pembelajaran terakhir, pulang terakhir. Padahal jarak itu gerbang dengan masjid itu ya lumayan, sekitar 200 meter. Sekitar 200 meter. Ada anak motornya dituntun. Waktu itu saya tanya, Mas, kok motornya dituntun? Bensinnya habis. Enggak Pak, aturan di sini kayak gini. Padahal sudah sore, tidak ada orang. Rawat guru nih, tidak ada guru ini. Tapi apa? Dia bawa motor dituntun. Memang aturan suruh keluar itu dituntun. Dia keluar sampai keluar itu dituntun. Saya pengen seperti itu. Ya, belajar tanpa harus takut pada guru, tanpa harus takut pada aturan, tapi memang ini kebutuhan saya. Ya, lingkungan yang indah, bersih, nyaman. Gitu. Kadang sekolah mesti nyaman. Guru masuknya kelas itu, nyaman. Gitu. Next. Ya, kalau ini jelas untuk di bengkel-bengkel jelas lingkungan fisik dan lingkungan sosial nanti akan menjadikan ekosistem sekolah yang bagus seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, saya kira sampai di sini dulu.